Silakan duduk, shalom. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kita akan baca dari Matius pasal 22, dimulai ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Matius pasal 22, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang sudah baca dan dengar firman Tuhan, tetapi bukan sekedar baca dan dengar, melainkan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah sebuah kata yang gampang untuk diucapkan. Tetapi kita harus jujur berkata, sering sulit untuk dipraktekkan, saudara. Apalagi harus mengasihi orang yang keras kepala, orang yang menjengkelkan, orang yang mau menang sendiri, orang yang selalu membuat masalah dalam hidup kita. Belum lagi apa kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-44, di mana dia berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya engkau." Demikian juga dia pernah berkata dalam Lukas pasal 6:27, "Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu." Saudara, jangankan untuk mengasihi musuh, mengasihi keluarga rohani kita pun seringkali kita gagal, saudara. Mengasihi keluarga, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak, mengasihi orang tua, seringkali kita gagal. Apalagi mengasihi musuh, saudara. Tetapi perintah ini jelas, nggak mungkin dirubah, saudara. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Kalau kita berkata sulit, betul sulit, saudara. Tetapi jangan karena sulitnya perintah ini lalu kita coba abaikan. Jangan karena sulitnya lalu kita batalkan. Firman Tuhan tidak pernah bisa dibatalkan, saudara. Jadi suatu waktu Tuhan berbicara, itulah yang harus tergenapi. Nah masalahnya, kenapa seringkali kita gagal, saudara, dalam mengasihi? Jangankan musuh, pasangan kita seringkali kita gagal mengasihi. Orang tua seringkali gagal mengasihi anaknya. Anak seringkali gagal mengasihi orang tuanya. Lihatlah perpecahan di mana-mana. Kenapa? Karena gagal mempraktekkan kasih, saudara. Kenapa ada perceraian? Kenapa ada banyak anak keluar dari rumah berontak dari orang tuanya? Itu karena gagal dalam menerapkan kasih, saudara. Kenapa gagal? Ternyata saya melihat dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, kegagalan kita untuk mengasihi orang lain karena landasannya salah, saudara. Landasan kita mengasihi orang lain salah. Lihatlah orang-orang yang mabuk cinta, saudara, akhirnya menikah. Kenapa cerai ya? Mabuk cinta itu berarti semuanya cinta kan, saudara. Tetapi kenapa cerai? Karena landasannya salah. Pijakannya salah, saudara. Tetapi kalau pijakannya benar, jangan mimpi pasanganmu itu menjadi pasangan yang ideal. Tidak, saudara, berbeda. Jangan pikir anakmu itu akan seperti yang kau bayangkan. Seringkali jauh dari apa yang kita bayangkan, saudara. Tetapi kalau pijakan kasih kita benar, apapun model orang, saudara. Makanya kata yang dipakai sesamamu. Kata sesamamu itu siapapun, saudara. Jadi kalau suatu saat kita gagal mengasihi orang-orang yang ada di rumah kita,
Itu adalah sebuah masalah besar, saudara. Yang jauh saja, yang jauh di sana saja Tuhan katakan kasihi mereka, apalagi yang dekat. Jadi kalau kita nggak sampai di sana, mari periksa pijakan kasih kita, betul apa tidak. Makanya saudara, untuk bisa sampai di sana, memang terlalu klise barangkali. Ya udahlah Pak, itu kan firman Tuhan, nggak apa-apa. Itu bagi mereka yang mampu dan sanggup aja, bagi saya jangan terlalu dituntut. Enggak, saudara. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, satu perintah baru kuberikan kepadamu. Kasihlah satu dengan yang lain. Nggak dirinci, saudara. Yang lain itu modelnya apa? Cirinya apa? Yang penting satu dengan yang lain. Tidak tertutup kemungkinan dalam sebuah persekutuan di dalam gereja, saudara, memiliki masing-masing karakter. Kita harap si teman kita atau saudara kita itu seperti yang kita inginkan. Tetapi seringkali justru terbalik, saudara. Tetapi Tuhan berkata saling mengasihi. Kenapa harus melakukannya, saudara? Dan bisa melakukannya. Mari perhatikan ayat yang ke-38, saudara. Kalau ini menjadi landasan dari kasih kita terhadap orang lain, tidak ada kamus untuk tidak mengasihi. Kalau suatu saat kita tidak mengasihi, berarti kita gagal dalam menerapkan apa yang Tuhan katakan pada ayat 38. Ayat 38 berkata apa? Demikian firman Tuhan. Setelah dikatakan kasihilah, kasihilah, kasihilah segala, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi saudara, landasan kasih kita kepada orang lain ternyata, apakah kita mengasihi Tuhan? Itu yang terutama, saudara. Itu yang pertama. Betul, memang orang mencintai pekerjaan itu penting, tetapi itu tidak lebih penting daripada mengasihi Tuhan, saudara. Orang mencintai keluarganya itu penting, tetapi itu tidak lebih penting dengan mengasihi Tuhan, saudara. Buktinya, kalau engkau berkata, aku mencintai keluargaku, betul barangkali. Makanya ada banyak orang ketika mau diberkati dalam sebuah pernikahan, mungkin kalau ditanya, kenapa engkau menikah dengan dia? Aku mencintai dia. Betul memang, saudara. Tetapi kalau itu yang pertama dan yang terutama, hanya tunggu tinggal tanggal mainnya untuk pecah, saudara. Makanya Yesus berkata, yang terutama itu adalah mengasihi Tuhan. Makanya dia berkata, kasihilah musuhmu. Kenapa bisa? Itu karena yang terutama sudah terjadi. Yang pertama sudah terjadi, yaitu mengasihi Tuhan, saudara. Kalau suatu saat engkau gagal mengasihi pasanganmu, mengasihi anakmu, mengasihi orang tuamu, coba periksa bagaimana kasihmu kepada Allah. Itu yang terutama, katanya. Dan itulah yang akan mendorong kita bisa melakukan sesuatu. Makanya ayat yang ke-40 itu dikatakan, semua hukum dan kitab para nabi dirangkum dari dua hal ini, saudara. Jadi kalau engkau bisa mengasihi Tuhan sebagai kasih yang terutama dan yang pertama, maka itu akan mengikuti yang lain, saudara. Akan mengikuti yang lain. Engkau akan bisa mengasihi orang yang menjengkelkan engkau. Engkau akan bisa mengasihi orang yang seringkali berbuat salah kepadamu. Makanya suatu saat Petrus berkata kepada Yesus, Guru, berapa kali aku harus mengampuni orang lain? 7 kali? Dalam pemikiran Petrus 7 kali itu udah hebat itu, saudara. Tetapi Yesus berkata bukan. 70 kali 7 kali. Artinya apa, saudara? Mungkin ini sesuatu yang gak mungkin. Tetapi kalau kasih kita kepada Tuhan sudah menjadi yang terutama dalam hidup ini, itu yang pertama yang terjadi dalam hidup kita, maka itu adalah sesuatu yang tidak mustahil, saudara. Coba periksa sekarang, mana yang terutama dalam hidup ini, saudara? Mana yang pertama yang kau miliki, saudara? Memang, nanti saya akan mengasihi sesama saya, saudara. Kasih kepada sesama itu adalah aliran dari kasih kita kepada Tuhan, saudara. Mungkin kita berkata begini,
Loh, ada juga orang yang tanpa mengasihi Tuhan bisa mengasihi orang lain. Ada, saudara. Lihatlah penjahat itu, saudara. Dia mengasihi anaknya, berjuang untuk anaknya, habis-habisan untuk anaknya. Tetapi ingat, saudara, kalau ia melakukan kasih itu yang pertama kepada anaknya atau keluarganya, suatu saat akan gagal, saudara. Bukankah ada banyak orang hari ini, baru-baru ini saya lihat tuh, saudara, ada mutilasi lagi, saudara. Kok bisa? Jangankan orang lain mutilasi orang lain yang tidak dia kenal, saudara. Suaminya sendiri dimutilasi. Kenapa? Mungkin awalnya dia mengasihi, betul. Gak salah, saudara. Tetapi kalau itu yang pertama, itu yang terutama, hanya tunggu tanggal mainnya, saudara. Karena ada banyak peristiwa yang akan terjadi yang tidak seperti yang dia bayangkan. Dulu sebelum menikah, wah, dialah segalanya, kan gitu, saudara. Tetapi setelah menikah ada banyak hal-hal yang terjadi, yang disaksikan oleh mata kepalanya sendiri, yang tidak terbayangkan sebelumnya, yang tidak terpikirkan sebelumnya. Mulai kasihnya digerogoti, saudara. Mulai kasihnya berkurang dan pada akhirnya berganti menjadi benci, saudara. Itu yang sering kali kita dengarkan. Cinta berubah jadi benci. Kenapa bisa ya? Itu tadi, yang pertama adalah dia, yang terutama adalah dia, segalanya adalah dia. Makanya ketika masalah datang, yang diperhadapkan terhadap dia, maka berubah menjadi benci, saudara. Ada kisah dalam Alkitab, anaknya Daud, saudara, begitu cinta dengan adiknya, walaupun lain ibu, saudara. Cinta sampai dia sakit, katanya. Dialah segalanya bagiku, dia yang terutama bagiku. Tetapi tiba-tiba dalam kurun waktu belum, nggak ada 1 jam, saudara, berubah menjadi benci. Mari pertanyakan landasan kasih Anda terhadap orang lain. Apa, saudara? Betul memang, saudara, kadang ketika kita melihat seseorang, kita jatuh cinta, saudara. Tetapi kalau itu yang pertama terjadi dalam hidupmu, jatuh cintamu betul-betul engkau akan jatuh, akan hancur, saudara. Karena satu saat yang engkau cintai tidak seperti yang kau bayangkan, saudara. Makanya tidak menjadi sesuatu yang mustahil Tuhan berkata, kasihi musuhmu. Karena ada banyak memang nanti peristiwa yang kita hadapi dalam hidup ini, yang menjengkelkan kita, yang menyakiti kita, yang membuat kita mungkin tersayat-sayat. Tetapi Tuhan berkata, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan itu harus yang pertama dan yang terutama, saudara. Kalau ini tidak terjadi dalam hidup kita, maka kasih kita itu adalah ada di sebuah tempat yang rapuh, saudara. Makanya gak heran ada banyak pernikahan Kristen berantakan hari ini. Ada banyak keluarga Kristen berantakan hari ini. Ada banyak persekutuan dalam gereja berantakan hari ini. Kenapa? Ini tidak menjadi landasan utama dalam mengasihi orang lain. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ibu yang mengajak anaknya yang masih di bawah umur pergi ke supermarket, saudara. Dari segi usia dan tinggi anak belum memenuhi syarat. Ada kan sebuah supermarket yang membuat aturan itu kan, saudara. Kalau misalkan umurnya belum tapi tingginya sudah, boleh masuk. Ya, biasanya itu 1 meter, saudara. Jadi kalau masih di bawah 1 meter, yang boleh masuk. Mungkin usianya masih kurang, tapi udah di atas 1 meter, bisa masuk. Nah, anak ini dari umur gak bisa masuk, dari tinggi juga gak bisa masuk, tapi diajak. Nah, karena anak diajak ke supermarket, senang aja kan, saudara. Dia ikut, saudara. Lalu, ibunya sudah tahu sebenarnya, tapi ketika dia hendak masuk, petugas berkata, Bu, gak boleh anak ini bisa masuk, karena masih di bawah usia, katanya. Tingginya juga gak nyampe. Nah, bukannya mama gak mau loh ya, dilarang, katanya. Tunggu di sini ya, mama akan masuk, nanti mama akan keluar. Karena mendengar itu si anak diam aja, saudara. Lalu dia cari main kesibukan, saudara. Cari kesibukan sana, namanya juga anak gak bisa diam kan, saudara.
Tunggu punya tunggu. Kok lama sekali mamanya nggak keluar-keluar, saudara. Akhirnya dia tunggu di pintu luar, saudara. Biasanya pintu masuk sama pintu luar berbeda. Ditunggu di pintu luar. Jam demi jam nggak keluar-keluar, saudara. Tetapi karena dia merindukan supaya ketemu mamanya, dia tunggu, dia setia tunggu, saudara. Sampai pada akhirnya toko itu mau tutup, nggak keluar-keluar mamanya. Tapi diliatin gitu, mana mamanya, diliatin mana mamanya. Saudara, akhirnya petugas satpam menanyain dia, Dek, ngapain? Mau nunggu mama saya keluar. Dek, nggak ada orang lagi di dalam, katanya. Mendengar itu, saudara, dia meraung-raung, menangis. Karena ternyata mamanya sudah dengan sengaja membiarkan dia di situ dengan harapan ada orang yang memungut dia, saudara. Artinya dia mau buang itu anaknya sendiri. Itu masih elegan, saudara. Hari ini sudah seringkali bayi dibuang di tong sampah gitu kan, saudara. Tetapi melihat kenyataan itu, saudara, anak ini meraung-raung. Dia pergi tinggalkan supermarket itu. Besok datang lagi dengan harapan dia ketemu ibunya. Nggak ada juga, dia pulang lagi. Besoknya dia datang lagi berminggu-minggu dengan harapan ketemu dengan ibunya. Lalu dia berkesimpulan, ternyata ibuku membuang saya. Kenyataan itu membuat anak ini bertumbuh dengan perasaan benci terhadap semua orang, terlebih kepada mamanya. Akhirnya dia menjadi penjahat, saudara, menjadi preman. Dia penuh dengan kebencian dan kecurigaan terhadap orang. Mukanya sangat sangar. Jadi preman dan penjahat, saudara. Hidup dari kejahatan. Satu saat, saudara, dia pernah melewati sebuah parkiran di mana di situ ada banyak orang rame, saudara. Bukan mobilnya aja yang rame, orangnya juga rame. Biasanya kalau udah parkir kan orang nggak ada kan. Ketika dia lewat, saudara, dia tanya, ada apa ini? Lalu orang yang ditanya berkata begini, ada konser gratis, katanya. Konser gratis? Ya sudah, nggak bayar ini. Lalu dia mampir, saudara, ikut. Ternyata KKR, saudara. Nggak tahu kenapa dia bertahan di situ, saudara. Ketika khotbah disampaikan tentang kasih Allah, dia nangis, saudara. Padahal penjahat nangis kan ngelucu kan, saudara. Dia nangis, hatinya tersentuh. Dan di saat itu dia membuka hati untuk terima Yesus, saudara. Hatinya diubahkan, hidupnya diubahkan. Saudara tahu, hal pertama yang ia ingin lakukan adalah ketika dia sudah mengalami kasih Tuhan, dia ingin mencari ibunya. Orang yang paling dia benci, saudara. Orang yang telah membuat hidupnya hancur, saudara. Itulah yang pertama yang ingin cari dan temukan. Bagaimana bisa mungkin? Karena yang terutama dan yang pertama sudah dialami, saudara. Jadi seringkali kita cari alasan, saudara. Kenapa begitu? Ya habis dia. Kenapa begitu? Ya memangnya dia begitu kok. Kalau kita gagal dalam mengasihi orang, yang perlu kita harus koreksi adalah bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Apakah kasih kita kepada Tuhan adalah yang terutama? Saudara, kalau kita perhatikan apa yang dipakai oleh penulis Matius ini, menunjukkan bahwa tidak ada kesempatan untuk mengasihi orang lain. Itulah kasih yang terutama, saudara. Loh, katanya mengasihi orang lain itu gimana? Itu saluran kasih kita kepada Tuhan, saudara. Itulah yang memampukan kita bisa mengasihi orang lain. Karena kasih kita kepada Tuhan itu tersalur. Kalau bukan karena itu gak mungkin, saudara.
Ada banyak orang tua hari ini hancur hatinya melihat anak-anaknya, saudara. Tetapi karena kasih Tuhan, bisa tetap mengasihi. Itu bukan kasih dia kepada anaknya, bukan kasih dia kepada Tuhan yang diwujudkan dan dialirkan, saudara. Jadi, jangan pernah cari-cari pembenaran kalau engkau gagal dalam mengasihi orang lain. Karena bukan kasihmu kepada orang itu, tetapi kasihmu kepada Tuhan. Kalau engkau gagal mengasihi orang lain, berarti engkau sedang gagal dalam mengasihi Tuhan. Bukankah 1 Yohanes berkata, bagaimana mungkin engkau bisa berkata mengasihi Tuhan tetapi engkau tidak mengasihi sesamamu yang kelihatan? Sebab yang kelihatan aja engkau tidak kasihi. Bagaimana mungkin engkau bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Berarti saudara, wujud nyata kita mengasihi orang lain yang kelihatan itu adalah sebuah aplikasi dari kasih kita kepada Tuhan. Jadi kasih kita kepada Tuhanlah yang mengalir kepada orang lain, yang sampai kepada orang lain. Makanya jangan pernah tanyakan siapa orang itu, karena kasih Allah lah yang mengalir kepada dia, bukan kasih saya. Kalau kasih saya itu adalah sebuah kenyataan yang tidak akan mungkin saya akan berikan. Mengingat siapa dia, mengingat sudah berkali-kali dia menyakiti saya, mengingat berkali-kali dia sudah mengkhianati saya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya yang dipakai oleh penulis di sana mengasihi Allah itu adalah kata segala, saudara. Segala, kata segala itu terjemahan dari kata holos, saudara. Holos itu artinya juga bisa diartikan lengkap. Lengkap itu artinya nggak ada kurangnya, saudara. Genap, atau semuanya, atau seluruhnya, saudara. Jadi nggak ada lagi sisa. Nggak ada lagi sisa untuk mengasihi suamiku, atau istriku, atau anakku, atau pekerjaanku, atau karirku. Nggak ada lagi, saudara. Genap. Loh, katanya mengasihi orang lain. Dari situlah dialirkan, saudara. Dari kasihku kepada Tuhan yang genap, utuh, tidak tersisa, itu yang dialirkan kepada orang lain. Jadi bisa, saudara. Bukan sesuatu yang gak bisa. Makanya kita perlu koreksi kasih kita kepada Tuhan. Kalau betul aku mengasihi Allah dengan segenap, lengkap, seluruh, semua, tanpa ada sisanya, dari situlah nanti akan mengalir. Mengasihi suamiku, mengasihi istriku, mengasihi anak-anakku, mengasihi orang tuaku, mengasihi tetanggaku yang menjengkelkan, mengasihi tukang parkir yang membingungkan, mengasihi yang lain, saudara. Dan dipakai di sana hati, jiwa, dan akal budi. Sesudah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia itu sebenarnya terdiri dari material dan imaterial. Imaterial itu ya hati, jiwa, dan akal budi. Artinya yang tak kelihatan. Dari dalam batin, saudara. Ini wujud kasih yang lebih bagus. Kadang-kadang kan perilaku kita, sikap kita yang kelihatan ini belum tentu, saudara. Makanya hati-hati. Hati-hati ya. Kadang-kadang, dia lirik saya, berarti dia senang sama saya. Belum tentu, saudara. Dilirik karena ada maunya kan, saudara. Dia senyum sama saya. Kayaknya dia demen sama saya, gitu kan. Belum tentu, saudara. Belum tentu, hati-hati. Makanya dipakai di sana, kasihi Tuhan Allahmu dengan mulutmu, enggak. Dengan angkat tangan, enggak. Ini refleksi dari imaterial nanti, saudara. Dengan suaramu, enggak, saudara. Sebab firman Tuhan seringkali menegur umatnya. Umatku memuji aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada aku, katanya. Yang dipentingkan itu adalah batiniah kita. Loh, berarti tangan gak perlu, saudara. Ketika batiniahmu
sudah mengasihi Tuhan, maka yang material itu pun akan ngikut, saudara. Nggak sulit engkau akan angkat tangan, bisa angkat tangan, saudara. Nggak sulit mulutmu akan memuji Tuhan, nggak sulit. Kalau yang batiniahmu itu sudah mengasihi Tuhan, jadi nggak sulit juga engkau akan mengalirkan kasih itu kepada orang lain. Batiniah ini yang penting, saudara. Loh, berarti nggak perlu dengan yang lahiriah. Batiniah itu akan mendorong yang lahiriah, saudara. Akan terwujud dalam langkah-langkah kehidupan kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dari keberadaan hidup kita, totalitas hidup kita, mengasihi Tuhan, itulah yang akan dibagikan ke orang lain. Makanya dikatakan, itulah yang terutama dan yang pertama. Yang kedua, yang sama dengan itu, katanya dalam ayat yang ke-38, saudara. Itu menunjukkan bahwa ada memang hal yang kedua, tetapi itu hanya bisa kalau yang pertama itu sudah terjadi. Jadi urutannya memang yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Jangan yang pertama dibuat jadi yang kedua dibuat jadi yang pertama. Jadi berantakan, saudara. Kalau yang benar adalah kasih kepada Tuhan yang pertama dan yang terutama, maka dengan kesendirian yang kedua akan terjadi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kenapa dipakai kata dirimu sendiri? Tidak ada orang, kecuali yang gak waras ya, menyakiti dirinya sendiri. Ada, semua kita di sini pasti mengasihi diri kita sendiri. Dan itu gak salah dan gak dosa, saudara. Memang kita harus mengasihi diri sendiri. Dari situlah Tuhan berkata, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Engkau berjuang untuk bahagia, amin. Amin. Berjuang untuk bahagia. Kalau engkau berjuang untuk bahagia, modelnya seperti itu juga untuk orang lain, saudara. Perjuangkan orang lain supaya bahagia. Engkau berjuang untuk berhasil, amin. Loh, gak ada yang jawab. Amin. Perjuangkan orang lain juga supaya berhasil. Engkau menginginkan hatimu damai, ya kan? Amin. Apa engkau juga menginginkan orang lain supaya hatinya damai? Tidak membuat dia gelisah, resah, sakit hati. Itulah arti mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita ingin bahagia tetapi membuat orang lain menderita. Kasih kita kepada Allah gagal, saudara. Nggak perlu cari alasan. Kalau kasih kita kepada Tuhan benar, maka kita pun akan mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Engkau pengen sukses. Pernah engkau berpikir supaya orang lain sukses? Engkau menginginkan selamat. Apakah engkau juga menginginkan orang lain untuk selamat sampai di surga? Engkau menginginkan supaya engkau memiliki uang yang banyak. Pernah engkau berpikir supaya orang lain juga memiliki uang yang banyak? Keberhasilan yang hakiki, saudara, bukan ketika kau mengumpulkan banyak hal di tengah-tengah dunia ini. Bukan. Tetapi keberhasilan yang hakiki adalah ketika engkau membuat orang lain juga berhasil. Sebagai bukti nyata engkau mengasihi Allah. Gereja yang berhasil bukan saja gereja yang mengumpulkan banyak jemaat, saudara, tetapi gereja yang menolong gereja lain juga supaya berhasil. Saudara-saudara, dalam komunitas saudara sama juga. Saya bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dan itulah kerinduan saya. Tetapi juga saya ingin supaya saudaraku di kelompok juga bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Jangan cuma pintar sendiri, saudara. Ada banyak orang pintar memang di dunia ini, tetapi pintar untuk dirinya sendiri. Itu bukan orang pintar, saudara. Orang pintar adalah orang yang membuat orang lain pintar, saudara. Ada banyak orang ngerti banyak hal tentang ilmu pengetahuan, tetapi dia tidak bisa mampu sampaikan ke orang lain. Hanya untuk diri sendiri. Makanya Tuhan Yesus berkata, kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya kan? Kita gak mau disakitikan, saudara, amin.
Jangan sakiti orang lain. Ya kan? Itu artinya saudara, supaya orang lain juga baik. Seperti saya menginginkan sesuatu yang baik, itu kan firman Tuhan disampaikan kepada kita. Kalau ingin orang lain berbuat baik bagimu, perbuatlah baik kepada mereka. Iya kan? Berbuat baiklah. Kalau engkau, makanya saudara, coba koreksi. Kita mengasihi diri sendiri enggak? Sulit bagi kita mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri sendiri, saudara. Karena modelnya adalah kita. Ukurannya adalah kita. Saudara, ada seorang perempuan baru menikah dengan kekasihnya. Tetapi karena kondisi mereka harus tinggal di rumah mertua. Biasa kalau mertua gak jadi masalah kan, saudara. Sudah berusaha perempuan ini untuk menjadi menantu yang baik. Tetapi ternyata, apa kata kenyataannya, saudara? Percekcokan terjadi. Dia masih mengalah, tetap aja percekcokan. Suatu saat dia gak kuat lagi, saudara. Dia mempunyai suatu siasat. Dia pergi ke pamannya yang adalah penjual obat, ramuan tradisional. Menginginkan supaya dia memberikan racun, saudara, untuk mertuanya itu. Saking udah gak tahan lagi dia. Lalu paman ini berkata begini, boleh katanya, baik. Tapi satu syarat, supaya tidak ketahuan engkau membunuh mertuamu, berikan racun ini sedikit demi sedikit di makanan yang kamu masak sendiri. Dan jangan pernah buat sesuatu yang mencurigakan sehingga orang lain berpikir yang meracuni itu, yang membuat orang mertuamu itu meninggal adalah kamu. Sanggup? Sanggup katanya. Lalu dia praktekkan, saudara. Dia masak makanan kesukaan mertuanya, dimasukkan sedikit. Begitu juga diperhatikan semua kebutuhan mertuanya. Dimasak, diberikan sedikit. Dimasak, diberikan sedikit. Diperdulikan tuh mertuanya. Nah, satu saat mertuanya menjadi kaget. Wih, dapat apa nih menantuku kok jadi tiba-tiba jadi baik katanya. Tapi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dia lakukan, saudara. 4 bulan kemudian, akhirnya mertuanya berkata begini, wah, ini mantu terpuji katanya. Akhirnya berubahlah mertua ini menjadi mertua yang mengasihi mantunya. Lalu dia perkenalkan itu mantu ke tetangga-tetangganya. Ini mantuku, mantu yang seperti anakku sendiri katanya. Berubah dari benci jadi mencintai. 4 bulan loh, saudara. Tiba-tiba kenyataan itu membuat dia kaget. Wih, racun katanya. Dia balik lagi ke pamannya. Paman. Ada nggak penawar racun yang saya telah kasih kepada mertua saya? Kalau ada kasih paman, saya nggak mau mertua saya meninggal katanya. Mendengar laporan dari perempuan itu, si paman tersenyum. Loh, kenapa senyum paman? Enggak, yang saya kasih itu bukan racun katanya, tetapi ramuan membuat lebih seger katanya. Yang ada racun di pikiranmu, bukan di ramuan itu. Saudara, apa maknanya ini bagi kita? Kasih merubah segala sesuatu, saudara. Kalau itu kita miliki. Engkau kan gak mungkin, ya hanya orang gila yang mau bunuh diri, saudara. Ya kan? Jadi jangan bunuh orang lain. Kalau engkau tidak mau terbunuh, jangan bunuh orang lain. Tapi biarkan kasih itu yang mereka rasakan. Sehingga satu saat, kasih itu akan mengubah seseorang dari benci menjadi mengasihi. Jadi siapapun kita, saudara, kalau landasan kasih kita benar, yaitu mengasihi Allah, tanpa kurang sedikit pun, tanpa ada yang sisa, itulah yang akan mengalir mengasihi orang lain, saudara. Tetapi kalau sebaliknya, kalau semuanya untuk orang lain, ke Tuhan gak ada lagi, hanya menunggu waktu, engkau akan melihat masalah dan pergumulan yang menghancurkan hidupmu dengan orang lain. Oleh karena itu, saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala sesuatu yang ada padamu tanpa terkecuali. Maka suatu saat engkau akan bisa mengasihi orang lain, siapapun dia dan apapun yang ia telah perbuat bagimu. Karena kasih itu akan mengalir dari kasih kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.